Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Akhirnya kita bisa melakukan presentasi pada kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul latar kesejarahan pewahyuan Al-Quran dan kondisi bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Akbar Abdullah, dengan NIM 230 402 690, dan bersama dua rekan saya, yaitu Rajwa Ceta Maheswari dengan NIM 230 402 676, dan rekan saya terakhir ini Ahmad Ramadhani Bustomi dengan NIM 230 402 686. Baik, di sini saya akan mengulik sedikit tentang materi yang akan dipresentasikan pada kali ini, yakni tentang sejarah pewahyuan Al-Quran terjadi ketika bangsa Arab hidup dalam suasana politik dan sosial yang sangat kompleks. Dan pada saat itu juga masyarakat Arab dipenuhi dengan praktek-praktek keagamaan yang sangat beragam, termasuk penyembahan berhala dan praktik-praktik spiritual lainnya. Nah, sistem sosial inilah yang menjadi dasar struktur di sana, yaitu suku yang kuat, yang dimana kekuasaan dan kekayaan dan status sosial yang mengakibatkan kedudukan mereka di dalam suku. Oleh karena itu, lahirnya seorang nabi yang bernama Muhammad pada abad ke-7 Masehi, yakni pewahyuan ini di mana Nabi Muhammad SAW ini yang dimulai ketika di Gua Hira yang dekat Mekah, yang membawa pesan menyerukan kesatuan dan keadilan bagi seluruh umat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Rajwa Ceta Maheswari. Perkenalkan, saya Rajwa Ceta Maheswari sebagai pemakalah pertama. Ya, langsung saja, saya pemakalah pertama akan menjelaskan tentang kondisi politik dan ekonomi dan sosial pada masa bangsa Arab pada masa itu sebelum diturunkannya Al-Quran. Pada masa sebelum turunnya wahyu berupa Al-Quran, kondisi ekonomi, sosial maupun politik pada bangsa Arab iki dipenuhi dengan praktik-praktik keagamaan yang beragam, termasuk penyembahan berhala dan praktik-praktik spiritual lainnya. Sistem sosialnya juga itu kayak memandang strata, jadinya digolongkan menurut harta, status sosial, menentukan sekali dalam kedudukan suku itu. Misalkan kayak Buddha itu nanti kumpulannya sama Buddha, terus nanti raja-raja kumpulannya sama raja-raja gitu seterusnya. Dan kondisi politik pada saat itu kayak lebih sering berperang karena merebutkan tahta. Nah, dari materi saya, peran tokoh-tokoh utama dalam sejarah Arab seperti Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dalam penyebaran dan penerimaan Al-Quran. Di masa Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan hingga Rasulullah wafat.
tulisan ayat-ayat Al-Quran masih tersebar di berbagai media sebagaimana saat diturunkan. Diulang unta, kulit unta, atau pelepah kurma. Kata yang Yamama dengan keterangan kaum muslimin dalam mengungkap nabi palsu Musailama al-Kadzdzab pada abad 12 Hijriah yang menunjukkan video hafiz Quran Umar Khattab memiliki Quran agar Al-Quran dibutuhkan menjadi mushaf. Hal itu demi permasalahan dan argumentasi Al-Quran sehingga tidak banyak dari muka bumi jika para hafiz Al-Quran wafat. Namun bertanggung jawab dalam misi jika membukukan Al-Quran yang sama sekali tidak pernah dilakukan dan diperintah oleh Rasulullah. Sayyidina Umar kemudian menyampaikan idenya kepada pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi perdebatan panjang antara Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina Umar akibat bid'ah yang dimotori oleh Sayyidina Umar tersebut. Alhamdulillah, atas petunjuk Allah, Abu Bakar menyetujui ide Umar yang sangat mulia itu. Khalifah Abu Bakar lantas menyurati Sa'id bin Sabit, sahabat hafid Al-Quran sekaligus pencatat seluruh ayat Al-Quran yang saat dilahirkan, agar dirinya segera membukukan seluruh ayat Al-Quran. Sa'id bin Sabit adalah sahabat cerdas luar biasa. Sa'id bin Sabit mulanya enggak menerima ide Sayyidina Umar yang tidak masuk akal itu. Terjadilah diskusi yang sangat panjang tentang proyek besar itu yang manfaatnya untuk semesta alam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya Sayyid bin Sabit menyetujuinya. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf pun dimulai. Sayyid bin Sabit dengan segala kecerdasan dan ketelitiannya sangat berhati-hati dalam menuliskannya. Hafalan yang tersimpan di dalam dadanya berguna untuk menuliskan tulisannya dalam mushaf dari seluruh Al-Quran yang dikerjakan segala di tempat. Atas izin Allah, proyek pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pun selesai. Mushaf Al-Quran pertama di dunia itu disimpan oleh Khalifah Abu Bakar hingga wafat. Kemudian berpindah pada Sayyidina Umar saat beliau Abu Bakar hingga wafat. Kemudian berpindah pada Sayyidina Umar saat beliau menjadi Khalifah dan disimpan oleh putrinya yakni Sayyidina Hasan saat Khalifah Umar wafat. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan kesimpulan oleh Akbar. Baik, dari pemaparan materi yang pertama dan kedua yang telah dipaparkan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW turun ke bangsa Arab, memiliki banyak alasan. Bukan hanya karena bangsa Arab itu sendiri yang memiliki keberagaman dalam beragama yang menyimpang, namun karena adanya Nabi Muhammad ini membawa sebuah wahyu yang sangat berpengaruh bagi umat Islam yang masih terasa sampai sekarang dengan adanya Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang tidak mengenakan hati para penonton, khususnya dosen, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.